Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channelnya Gita Fenri Diary. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya, sama Allah, amin. Aku share lagi ya aktivitas aku. Di video kali ini aku tuh mau mencoba menjawab salah satu komentar yang ada di video budgeting aku tempo hari. Dia itu minta dibikinkan rencana anggaran untuk 3 juta per bulan ya teman-teman. Dengan kasus itu 2 orang anak, terus kemudian ada cicilan, kemudian dia juga punya arisan, tapi dia pingin punya tabungan, terus kemudian dia minta tolong untuk dibikinkan. Oh ya, sebelumnya aku tuh mau disclaimer dulu bahwa di video ini aku tuh nggak ada unsur pamer ya ataupun menggurui siapapun, jadi kita sama-sama sharing aja ya teman-teman. Sebetulnya kemarin-kemarin tuh ada beberapa pertanyaan juga gitu ya, minta dibikinkan anggaran gitu, cuman aku tuh nggak berani, karena aku ini kan cuman IRT biasa ya, dan aku tuh bukan pakar keuangan, jadi aku pun juga sebetulnya masih belajar. Tapi nggak apa-apa, aku akan coba untuk bikinkan anggarannya, tapi sebelumnya aku juga mau bilang kalau ini tuh bukan patokan ya teman-teman. Jadi nggak harus seperti ini listnya, tapi setidaknya ini bisa dijadikan contoh gitu ya teman-teman, bisa jadikan masukan atau ide. Siapa tahu kalian bingung gitu ya cara bikin rencana keuangan gitu ya atau budgeting, atau mungkin pemula yang nggak tahu bagaimana sih cara bikinnya gitu ya teman-teman. Jadi untuk misalkan untuk budgetnya nominalnya itu kan semua daerah pasti berbeda-beda ya nominalnya, nggak bisa disamakan. Oke, kita mulai ya teman-teman. Jadi di sini aku tuliskan ya di awal kertas ini yaitu rencana anggaran ini sebesar 3 juta per bulan ya teman-teman. Dalam penulisan ini bermacam-macam ya, nggak harus seperti ini cara nulisnya ya teman-teman. Sesuai bahasa kita masing-masing aja ya, yang bisa kita mengerti, yang bisa kita pahami gitu ya. Nah, kenapa sih harus ditulis? Karena kita tuh biar nggak lupa, terus kemudian kita jadi teringat gitu ya teman-teman. Jadi semangat juga dan bisa tahu step-step apa atau langkah-langkah apa yang akan kita lakukan ketika kita baca gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama di sini aku mau tuliskan dari pertanyaan yang komentar itu ya, bahwa pendapatannya itu 3 juta per bulan, kemudian dia punya 2 orang anak, terus kemudian ada cicilannya itu sebesar 500.000, kemudian dia juga ada arisan ya teman-teman, itu arisannya 500.000. Kemudian dia itu kepingin ngasih orang tua sama mertuanya setiap bulan. Terus kemudian dia juga kepingin punya tabungan gitu. Di sini aku asumsikan aja kalau pendapatan itu dari satu orang, yaitu dari pak suaminya ya teman-teman. Dan di sini dia juga katakan bahwa ada SPP anak sama SPP ngaji. Oke, nih aku garis dulu ya. Nah, di sini aku pakai metodenya itu 45% kewajiban, 45% kebutuhan, sama 10% untuk giving dan saving ya teman-teman. Sekali lagi di sini tuh cara aku ngatur keuangan sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Jadi aku tuh bukan pakar keuangan. Jadi kalau misalkan ada masukan atau ide lain, tips bisa dituliskan ya di kolom komentar. Siapa tahu bisa membantu teman-teman yang lain juga ya dengan kasus yang sama. Oke, yang pertama yaitu kewajiban. Di sini aku alokasikan sebesar 45%. Jadi 45% dari 3 juta ya teman-teman. Kewajiban ini adalah segala sesuatu yang harus dikeluarkan di awal. Jadi setelah kita mendapatkan uang, kita wajib untuk mengeluarkan ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Di sini aku tuliskan yaitu cicilan. Cicilannya tadi kan 500.000 ya. Terus kemudian ada arisan, arisannya juga 500.000. Kemudian ada SPP anak, itu aku alokasikan 100.000 ya. Kemudian SPP ngaji 50.000, lalu aku alokasikan juga listrik 200.000 ya teman-teman. Di sini aku asumsikan listriknya itu berupa token ya. Nah, di sini total untuk kewajiban yaitu 1.350.000. Oh ya, di sini diasumsikan juga ketika mengambil cicilan atau ikut kayak arisan, itu memang sudah dipertimbangkan ya sebelumnya
supaya nggak keteteran gitu ya di berikut-berikutnya. Oh ya, di sini aku juga mau kasih saran, sebisa mungkin kita tuh menghindari yang namanya hutang ya teman-teman. Meski kadang-kadang itu kita terpaksa gitu ya untuk ambil cicilan karena adanya beberapa faktor yang membuat kita tuh terpaksa gitu ya untuk ambil cicilan. Tapi sebisa mungkin ketika kita ambil cicilan kita harus tahu dan hitung-hitung gitu ya apakah kita tuh mampu gitu ya teman-teman. Oke, kemudian yang berikutnya adalah 45% untuk kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan ini adalah yang kita keluarkan ya setiap bulannya. Dan ini tuh nominalnya bisa kita ubah-ubah gitu ya, bisa kita modifikasi sesuai dengan nominal budget gitu ya teman-teman. Nah, di sini untuk yang pertama kebutuhan itu adalah belanja bulanan ya teman-teman. Itu aku budgetin aja 300.000. Sekali lagi di sini aku mau informasikan kalau setiap daerah masing-masing itu berbeda ya. Untuk nominalnya ada yang misalkan di sini lebih murah, di kota yang lain tuh lebih mahal ya. Tapi di sini aku bikinkan garis besarnya aja. Dan untuk kebutuhan ini bisa disubsidi silang atau dikurangi, atau misalkan ada yang kurang itu bisa ditambah dari kebutuhan yang lain gitu ya. Kemudian ada belanja mingguan 400.000, itu terdiri dari 4 minggu, jadi 1 minggu itu 100.000 ya kurang lebih. Kemudian ada uang saku anak, di sini anaknya tuh kelas 6 dan TK ya. Itu uang saku anak 100.000 dan uang saku anak yang TK 50.000. Kemudian beras aku budgetin 100.000, terus kemudian transportasi atau bensin 150.000. Ini dengan asumsi dia motor ya, terus kemudian transportasinya tuh jarak dekat ya, kayak antar sekolah atau misalkan dia lagi mau belanja ke warung gitu ya. Kemudian kuota itu 150.000. Untuk kuota ini aku tanyakan gitu ya kepada beliau kalau misalkan dia tuh kuotanya 150.000. Kemudian aku anggarin juga uang jaga-jaga ya teman-teman 100.000. Uang jaga-jaga ini apa sih? Uang jaga-jaga ini kita budgetin gitu ya setiap bulannya untuk jaga-jaga kalau misalkan ada pengeluaran yang misalkan tiba-tiba gitu ya, yang kita tuh nggak tahu, misalkan kayak kondangan atau ulang tahun, atau misalkan ada budget kayak belanja mingguan, belanja bulanan yang kurang, itu bisa diambilkan dari uang jaga-jaga ini ya teman-teman. Ini totalnya semuanya jadi 1.350.000. Untuk belanja bulanan bisa belanja di grosiran, atau bisa belanja pas ada promo gitu ya teman-teman. Dan itu pun kalau kita belanja sesuatu kayak minyak goreng itu nggak harus yang bermerek gitu ya. Ada beberapa merek yang harganya itu lebih rendah dan memang kualitasnya itu juga nggak jauh beda ya. Oke, kemudian di sini ada 10% untuk giving dan saving. Nah, di sini yang bersangkutan kepingin ya ngasih orang tua sama mertuanya. Pokoknya setiap anak tuh pasti ya kepingin ngasih yang terbaik gitu ya buat orang tuanya. Ya kita kasih sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalkan mau memilih pingin ya kita kasih semuanya gitu ya buat orang tua. Tapi kan kita punya kebutuhan ya. Nah di sini aku alokasikan untuk 10% giving dan saving ini. Orang tuanya tuh 100.000, mertua 100.000 ya teman-teman. Dari ngasih kita ke orang tua sama mertua tuh sama aja dengan investasi. Karena ya, menurut pengalaman aku ya, ngasih orang tua tuh nggak akan rugi ya, karena itu akan kembali lagi ke kita dari doa-doanya. Terus kemudian kalau orang tua senang tuh rezeki gitu kayak terpancar aja gitu loh teman-teman. Tapi ada beberapa juga ya orang tua yang nggak mau dikasih gitu ya sama anaknya karena mungkin dia masih produktif. Nah kita bisa juga ngakalin dengan cara kita bisa kasih sesuatu gitu ya ketika momen lebaran atau ulang tahun. Kemudian aku kasih di sini saving itu ada darurat sama nabung. Darurat ini setiap bulannya aku alokasikan 50.000 dan nabungnya tuh 50.000. Nah dana darurat itu buat apa sih? Jadi buat jaga-jaga juga. Jadi misalkan ada sesuatu yang urgent banget yang nggak bisa dipakai yang lain, dana lain, pakai dana darurat. Jadi kalau misalkan nanti nggak kepake, itu bisa jadi tabungan juga, bisa jadi investasi. Jadi diharapkan misalkan dalam setahun atau dalam beberapa bulan nggak kepake, itu bisa diinvestasikan, bisa diganti dengan tabungan emas gitu ya teman-teman. Nah di sini aku tuh mau ngasih tambahan atau note ya. Nah di sini kayak arisan itu bisa jadi investasi sama tabungan ya, karena arisan itu kan akan kembali ke kita ya. Nah, dari arisan itu, ketika kita narik arisan, itu kita alokasikan beberapa persen untuk tabungan. Nah, itu bisa jadikan tabungan dan beberapa persen untuk keinginan kita. Misalkan kita kepingin apa gitu ya, teman-teman.
Dari tabungan itu bisa jadikan sinking fund ya, bisa jadi tabungan pendidikan anak atau tabungan lebaran gitu ya teman-teman. Pokoknya kalian sendiri yang mengatur untuk masalah tabungan ya. Kemudian yang kedua kayak tadi aku udah jelaskan, dana darurat itu juga bisa jadi investasi. Kalau misalkan diharapkan nggak kepake setiap bulannya, itu kan akan bertambah, itu bisa diinvestasikan jadi tabungan emas. Jadi kemudian hari bisa dipakai misalkan untuk dana pendidikan anak juga, atau misalkan mau untuk renovasi rumah gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu adalah subsidi silang. Jadi kayak misalkan dari budgeting yang aku bikinkan tadi ya 3 juta itu bisa subsidi silang ya. Jadi misalkan ada beberapa budget yang kurang itu bisa diambil dari budget yang lain yang misalkan lebih ya. Nah dari kebutuhan itu misalkan ada lebih nggak kepake, itu lebihnya bisa masuk ke tabungan juga, bisa dijadikan saving challenge, kemudian dari saving challenge itu bisa jadi sinking fund gitu ya teman-teman. Dan nabung itu nggak harus dari nominal yang besar ya, dari nominal yang kecil dulu bisa, misalkan saving challenge Rp2.000 atau Rp5.000. Terus kemudian nih kalau misalkan kayaknya nih dari yang aku bikinkan itu nggak masuk akal atau misalkan kurang nih. Nah kalau misalkan kurang kita kan nggak bisa apa-apa lagi ya, dari subsidi silang misalkan nggak bisa, ya pastinya kita mau nggak mau harus ada pendapatan sampingan ya atau tambahan dari selain pendapatan yang setiap bulannya ya teman-teman. Dari apa aja sih income sampingan? Bisa dari jualan online atau catering atau warung atau kalau di komplek aku tuh ada ya WA. Jadi WA itu kita bisa jualan gitu ya teman-teman, bisa buka PO. Jadi misalkan kita mau bikin jualan setiap pagi gitu ya, bikin sarapan atau misalkan mau bikin minuman gitu ya. Pokoknya sesuai kemampuan kita gitu ya, kita tuh mau jualan apa. Itu menurut aku lumayan ya. Aku tuh pernah tanya ke tetanggaku apakah lumayan. Menurut mereka itu ya lumayan gitu ya, bisa nambah-nambah uang gitu ya per bulannya. Bisa juga dengan cara antar jemput anak sekolah ya, bisa dari temen anak kita gitu ya, siapa tahu rumahnya ada yang deketan, bisa kita ojekin gitu ya, itu bisa jadi income tambahan juga. Nah itu salah satu income tambahan yang bisa didapatkan dari istri. Kalau dari Pak suami bisa juga ya, misalkan ojek online yang bisa dilakukan ketika Sabtu Minggu atau di hari libur atau senggang gitu ya teman-teman. Oke, dari anggaran yang aku tuliskan tadi, misalkan ada teman-teman yang nonton ini mau ngasih masukan atau misalkan mau ngasih tips lagi, bisa tuliskan ya di kolom komentar. Pastinya nanti ada yang misalkan sama gitu ya, pasti aku bakal seneng ya kalau misalkan ada yang bantu. Oke, ini aku hias-hias dulu ya, seadanya aja biar nggak pucat gitu ya warnanya. Ada warna hijau, dan tuh nggak jelas ya kenapa ya aku kasih hiasan seperti itu. Tapi pas di video ini jadi kelihatan cerah gitu ya teman-teman. Nah kertas yang ini juga aku mau hias-hias, jadi ini aku cuman kasih coret-coretan dikit gitu ya biar kelihatan berwarna-warni. Pokoknya kalau misalkan kayak kita bikin budgeting itu, misalkan kita ada punya catatan itu, kita bisa lebih semangat gitu ya teman-teman, bisa dijadikan acuan juga untuk budgeting di bulan-bulan berikutnya. Buat teman-teman yang belum budgeting tapi kepingin budgeting tapi bingung, yuk dicoba dulu, belajar, sama-sama belajar. Yang di awalnya pasti nggak langsung berhasil ya, pasti ada kurangnya, ada minusnya, ada lossnya gitu ya. Cari terus sesuai dengan metode yang kita bisa ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya, karena kan masing-masing rumah tangga itu pasti berbeda ya teman-teman. Oh ya, di sini aku belum masukin sedekah ya. Kalau untuk sedekah itu rahasia masing-masing ya, untuk nominalnya bisa disesuaikan aja sesuai dengan apa ya, budget masing-masing aja ya teman-teman, karena pasti kan berbeda-beda. Dan sepertinya video sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih ya sudah nonton videonya dari awal sampai menit yang kesekian. Semoga ada manfaatnya, semoga ada hal positifnya. Yang negatifnya nggak usah ditiru ya. Kalau ada kesalahan atau perilaku yang kurang sopan ya selama di video ini, atau perkataan yang kurang sopan, mohon maaf ya, karena aku cuma manusia biasa yang penuh dengan kesalahan. Buat teman-teman yang baru menemukan YouTube channel aku ini, aku ucapkan selamat datang ya, salam kenal, aku Gita, ibu rumah tangga dengan 1 orang anak. YouTube channelku ini berisi tentang rutinitas aku ya sehari-hari di rumah, ada kalanya juga aku videokan ya ketika aku berada di luar rumah.
Dukung YouTube channel aku juga ya dengan cara like, komen, kemudian di-share ya jika suka dengan videonya. Jangan lupa juga di subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan ya jika aku ada upload video baru. Terima kasih. Nah, ini kertasnya aku kembalikan dulu ya ke dalam buku supaya aku bisa jadikan acuan juga. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum. Dadah.